Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita akan masuk dalam agenda kita yang pertama, yaitu evaluasi pelaksanaan GT September dengan tema GATS Teknologi. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, untuk GT September di bulan September kemarin yang masih kita laksanakan hari ini, untuk jumlah pesertanya ada 83 peserta ya, total dari tiga grup ini karena ada tiga grup, ada 80 peserta, 83 peserta. Dari 83 peserta itu hanya dua yang keluar karena memang kesibukan sehingga tidak bisa aktif. Ini sudah lebih baik dibandingkan untuk GT yang sebelumnya ya. Ini dua yang keluar, baik karena kesibukan. Lalu peserta yang tidak aktif berbagi dalam diskusi sampai hari Kamis kemarin ya, dari tiga grup ini. Dari GT yang pertama, grup GT yang pertama itu ada 9 orang sampai hari Kamis ya. Lalu yang GT yang kedua itu ada 4 orang, dan grup GT yang ketiga itu ada 5 orang. Jadi dari keseluruhan GT ini totalnya ada 18 orang yang belum aktif. Ini lebih baik daripada GT yang sebelumnya. Cuman presentasinya GT sebelumnya itu dengan jumlah peserta yang lebih banyak ya. Jadi ya sosok lah. Jadi ini jadi catatan juga Bapak Ibu, silahkan yang merasa belum sama sekali bergabung silahkan nanti bisa bergabung hari ini ya. Dan untuk total respons yang masuk sampai hari Kamis kemarin, untuk GT1 ada 198 chat, lalu GT2 ada 333 chat, lalu GT yang ketiga itu ada 429 chat. Wow, ini lumayan lumayan ada perbedaan signifikan dari GT1 dan GT2 maupun GT yang ketiga. GT yang ketiga itu dengan jumlah persentase keaktifan diskusi dari grupnya itu ternyata ini ya lebih lebih aktif ya dibandingkan GT1 maupun GT3. GT3 ya masih masih aktif lah. GT1 ini tuh masih tergolong lumayan kurang aktif dibandingkan GT2 dan GT3. Tapi tidak tidak apa-apa. Untuk GT ini termasuk lumayan seru didiskusikan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Dan diskusi pertama rata-rata sesuai topik ya, karena memang topiknya sudah pasti, pasti yaitu teknologi dan me, teknologi and my church, teknologi and my family, teknologi and Bible. Jadi eh, peserta ketika berdiskusi sesuai dengan topik karena pertanyaannya juga setiap hari diberikan. Lalu pengarahan pada awal membantu peserta untuk memahami alur diskusi dari GT September ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah mendengarkan untuk pengarahannya kemarin, dan dari hasil diskusinya cukup menolong ya. Kelihatan sekali dari hasil diskusi peserta tertolong dengan pengarahan kemarin. Lalu referensi yang disertakan juga itu memberikan literasi bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk berdiskusi terkait topik-topik yang dibahas di setiap minggunya. Tantangan utama dari kita September masih sama, tadi yang keluar karena ada kesibukan, dan yang masih sama juga ada beberapa peserta kemarin yang mengikuti eh, kelas ya, kelas diskusi PSM. Jadi kemarin dalam diskusi di grup berapa itu saya ingat, bentar-bentar ikut PSM dulu. Itu mungkin jadi sedikit kendala juga ketika mengikuti eh, Growing Together ini. Ya, ini kurang lebih demikian Bapak Ibu terkait evaluasi pelaksanaan GT September. Lalu kita akan masuk review ya di GT September kemarin dengan tema GATS Teknologi. Eh, ada 4 tema yang kita bahas, 4 topik yang kita bahas. Yang pertama teknologi and me, topik yang kedua teknologi and my church, topik yang ketiga teknologi and my family, topik yang keempat teknologi and Bible. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, mungkin ini akan sedikit agak panjang reviewnya. Jadi terima kasih nanti ketika Bapak Ibu bisa bersedia setia untuk mendengarkan karena setiap hari ada pertanyaan ya, ya, dan kita akan review bersama dari setiap pertanyaan yang kita berikan di dalam setiap topiknya. Oke, selanjutnya yang pertama itu teknologi and me. Kemarin ini dari tanggal 2 sampai tanggal 7 September ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Dan yang pertama kemarin kan pertanyaan yang pertama, apa arti teknologi bagi Anda secara pribadi dan bagaimana teknologi telah berperan atau bahkan mengubah cara Anda bekerja, belajar atau berkomunikasi dan sebagainya.
Ya rata-rata para peserta dari hasil diskusinya ini dari rangkuman dari tiga grup ya di review sepakat bahwa teknologi adalah anugerah Tuhan yang mempermudah kehidupan kita sebagai manusia ya. Tetapi harus digunakan ya. Ini teknologi harus digunakan dengan bijak agar tidak merusak keseimbangan hidup dan hubungan dengan Tuhan. Keseimbangan hidup itu berarti tidak terfokus kepada dunia maya terus, tidak terfokus pada diri sendiri karena ketergantungan dengan teknologi dan semuanya harus seimbang ya dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman, bahkan relasi dengan Tuhan. Dan ini juga yang jadi concern diskusi dari rekan-rekan semua, meskipun teknologi bermanfaat dalam penyebaran Injil, tapi perlu ada etika dan nilai spiritual harus menjadi pedoman utama. Jadi sepakat teknologi itu bermanfaat untuk menyebarkan Injil, tetapi dalam penggunaan teknologi sendiri perlu menekankan etika dan nilai spiritual ya menjadi pedoman utama dalam penggunaan teknologi ini sehingga teknologi bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu pertanyaan yang hari Selasa tanggal 3 September. Pertanyaannya, apakah Anda pernah mengalami kegagalan memanfaatkan teknologi dengan benar? Bagikan pengalaman Anda. Jadi, ini rata-rata peserta pernah mengalami gagal dalam memanfaatkan teknologi ya. Tapi kemarin sepertinya ada juga peserta yang belum pernah mengatakan belum pernah gagal. Ada satu peserta mungkin ya. Tapi rata-rata semuanya pernah gagal dalam memanfaatkan teknologi. Ya, ini penyebabnya karena kurangnya pengetahuan dan karena kecanduan digital. Jadi dengan kecanduan digital atau kecanduan teknologi ini sehingga membuat waktunya terbuang, membuat lupa waktu dan itu menyebabkan kegagalan dalam memanfaatkan teknologi. Tetapi peserta banyak peserta yang menyadari dan berusaha untuk mengatasi hal itu dengan belajar lagi tentang ini ya, tentang baik buruknya dalam penggunaan digital alat digital ini dan diperbanyak di dalam doa sehingga mereka dapat bisa terhindar dari kegagalan memanfaatkan teknologi. Nah, banyak peserta juga menyadari pentingnya penggunaan teknologi dengan bijak dan berupaya meningkatkan keterampilan digital untuk tujuan positif dan sesuai dengan nilai iman. Jadi eh, keterampilan digital itu penting ya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar memakai tetapi terampil. Terampil itu berarti menggunakan sesuai dengan batasan konteks dan keperluan sehingga ada tujuan yang pasti yaitu tujuan positif yang digunakan dalam penggunaan teknologi ini dan pastinya sesuai dengan iman. Jadi penggunaan teknologi itu digunakan dengan baik, benar dan sesuai dengan iman itu berarti sesuai dengan kebenaran. Jadi tidak digunakan dengan sembarangan. Lalu selanjutnya di pertanyaan yang hari Rabu, ini hari Rabu dan Kamis ini dijadikan satu ya. Jadi pertanyaan kemarin bagaimana firman Tuhan penolong Anda secara pribadi memandang penggunaan teknologi bagi diri Anda. Silakan membagikan ayat firman Tuhan yang meneguhkan beserta tantangan maupun pergumulannya berdasarkan pengalaman Anda. Jadi peserta sepakat bahwa penggunaan teknologi harus didasari dengan hikmat, pengendalian diri, dan komitmen untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan ini memang semuanya pasti sepakat, termasuk dalam hal teknologi untuk pelayanan ya, dan juga untuk memperluas kerajaannya, yaitu kerajaan Tuhan, yaitu untuk menyebarkan Injil. Semuanya pasti sepakat dengan hal ini, dan tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dengan tujuan yang baik, untuk tujuan yang baik ya, dan menghindari distraksi atau gangguan yang merusak hubungan dengan Tuhan. Karena sekarang HP orang manusia itu rata-rata kan sudah tidak bisa ini ya, tidak bisa lepas dari gadget ya. Bagi mungkin kita semua bangun tidur pun sudah harus pegang gadget, sebelum tidur pun harus ngecek gadgetnya. Nah, ini memang harus seimbang ya penggunaannya. Ada bisa mengatur waktu dengan baik, bagaimana waktu dengan keluarga, dengan anak, sehingga dengan Tuhan sehingga gadget ini tidak bisa tidak merusak relasi kita dengan keluarga maupun dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke? Kurang lebih seperti itu di hari Kamis dan Rabu reviewnya. Lalu di hari Jumat kemarin diminta untuk membuat nilai skor ya, skor. Eh, Secara pribadi berapa skor Anda di dalam penggunaan teknologi bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ini
dari peserta diminta untuk membuat skor secara pribadi ya. Penggunaan teknologi itu berapa sih skornya ketika digunakan untuk kemuliaan Tuhan? Apakah memang digunakan untuk keperluan pribadi ataukah untuk happy-happy saja ataukah untuk kemuliaan Tuhan? Nah, peserta beragam memberikan skornya. Jadi ini kalau saya tulis satu-satu nanti akan banyak. Yang jelas pemberian skor bagi masing-masing peserta itu beragam, tetapi yang jelas peserta sepakat bahwa teknologi dapat meningkatkan kreativitas dalam melayani ya, dan tetapi harus juga digunakan seimbang tanpa mengurangi kedalaman dalam kerohanian, karena apa teknologi juga bisa digunakan untuk pertumbuhan rohani, jadi itu tidak boleh dilalaikan. Dan meskipun ada tantangan dalam pemanfaatan teknologi itu sendiri, peserta berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan demi pelayanan yang optimal. Jadi, IT for God tetap menjadi core-nya ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Peserta berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan dengan teknologi, keterampilan dalam teknologi itu untuk melayani untuk tujuan pelayanan kepada Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu tetap semangat untuk menggunakan teknologi bagi kemuliaan Tuhan. Terus belajar. Nanti kalau masih bingung seperti apa, silakan nanti bisa mencari bahan-bahannya di situs Sabda karena akan banyak sekali Bapak Ibu mendapatkan eh, materi-materi yang menarik, menarik terkait IT for God ini. Oke, dan yang hari terakhir untuk teknologi yang NMI di hari Sabtu itu pertanyaannya peserta diminta membagikan tips dan trik dari pengalaman peserta dalam memanfaatkan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini review saya kami review secara keseluruhan saja ya, karena banyak sekali tips and tricksnya. Jadi yang jelas dari peserta mengatakan bahwa teknologi itu sangat berguna mendukung pelayanan dan pendalaman Alkitab. Ini dalam pendalaman Alkitab ya. Tetapi keseimbangan dan fokus tujuan rohani tetap penting. Ini kayaknya menjadi benar-benar menjadi fokus ya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Teknologi NMI ini tadi banyak highlight yang dikatakan keseimbangan dan fokus tujuan rohani. Karena memang teknologi sangat-sangat bisa menolong kita untuk pertumbuhan rohani kita. Sehingga dalam diskusi yang disampaikan bagi dari GT1 maupun sampai GT3 ini concernnya teknologi itu memang digunakan untuk tujuan rohani ya, kehidupan rohani dari masing-masing peserta. Lalu penggunaan teknologi untuk pelayanan harus disertai disiplin. Ini salah satu tipsnya, disiplin dan pengendalian diri agar tidak tergantung hal yang tidak produktif dan tetap fokus pada pertumbuhan iman. Jadi eh, ini penting ya, pengendalian diri dalam penggunaan gadget dan disiplin dalam penggunaan gadget. Saatnya kapan harus menggunakan gadget, saatnya kapan harus gadget itu diletakkan lalu berinteraksi dengan keluarga. Saatnya kapan harus berhenti main game bagi anak-anak muda ya, bagi yang muda. Saatnya kapan harus membaca firman Tuhan atau belajar firman Tuhan menggunakan gadget atau menggunakan alat digital ini. Jadi ini penting dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung berdiskusi bersama di dalam topik yang pertama ini teknologi NMI. Kiranya ini menolong, kiranya benar-benar bisa menggunakan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan di dalam diri sendiri ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu untuk topik yang pertama. Kita masuk topik yang kedua, yaitu teknologi and my church. Bagaimana teknologi digunakan bagi kemuliaan Tuhan di dalam gereja. Nah, ini sama, ada 6 pertanyaan yang kita bagikan dan kita diskusikan bersama. Untuk hari Senin, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan gereja yang ramah teknologi dan apakah saat ini gereja Anda adalah gereja yang sudah ramah teknologi dan diminta untuk menyebutkan alasannya. Dari peserta sepakat bahwa gereja yang ramah teknologi itu gereja yang menunjukkan kemajuan dalam menggunakan alat digital untuk mendukung pelayanan yang ada di gereja itu sendiri. Ya, meskipun masih ada tantangan yang dihadapi ya, mungkin dari sharing Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, terutama dalam hal sumber daya. Sumber daya itu sumber daya yang dari gereja ini tidak memiliki atau terbatas rekan untuk bisa menggunakan teknologi ini dengan baik dan pemahaman jemaat tentang teknologi ini khususnya yang beda usia ya, usianya yang sepuh itu masih sangat terbatas untuk dapat menggunakan teknologi ini untuk pelayanan sehingga
Ya, itu tantangan yang dihadapi gereja. Dan kiranya ini bisa menjadi jawaban bagi setiap gereja, bagi Bapak Ibu untuk memanfaatkan teknologi dengan baik ya. Bagi pelayanannya yang sudah bisa nanti bisa diajarkan kepada rekan-rekan pelayan lainnya. Dan meskipun teknologi meningkatkan keterlibatan dalam ibadah, gereja perlu menyesuaikan pendekatan agar semua jemaat termasuk yang lansia ini tetap dapat merasakan manfaatnya itu manfaat teknologi tanpa kehilangan esensi pelayanan rohani. Jadi ini yang harus jadi concern gereja. Gereja juga harus mendorong jemaatnya atau mulai memberitahu kepada jemaatnya bagaimana bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, tetapi juga harus menolong jemaat supaya dapat memanfaatkannya dengan bijak sehingga tidak mengulangi esensi ya, digunakan bagi kemuliaan Tuhan atau bagi pelayanan. Karena ketika ini banyak pengalaman saya juga kemarin sempat curhat di grup pengalaman ibu saya dulu. Ibu saya itu orang yang sering ketika saya bermain HP sering apa ya ngomel-ngomel lah istilahnya. Oh mainan handphone terus. Tapi setelah mengenal handphone ternyata ibu saya gantian yang akhirnya tiap hari pegang handphone dengan alasan ini hiburan kok. Jadi ini harus harus ini ya harus dimanfaatkan dengan baik, mendukung jemaat supaya dapat memanfaatkan teknologi ini untuk pelayanan dan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, dan untuk yang ke Selasa itu pertanyaan apa saja pro dan kontra penggunaan teknologi. Teknologi terbaru yaitu AI saat ini ya di dalam ini khususnya teknologi AI ya di dalam gereja Anda. Mengapa hal itu terjadi? Nah, Bapak Ibu, untuk diskusinya, untuk review dari keseluruhan grup GT, dari ketiga GT ini, penggunaan teknologi dan AI dalam gereja, peserta sepakat bahwa dapat menawarkan keuntungan besar, baik efisiensi maupun aksesibilitas, efisien dalam waktu, karena kita dengan mudah dan cepat dapat mencari bahan-bahan yang kita inginkan. Lalu kita dapat mengaksesnya dengan baik, dengan mudah juga, karena kita tinggal buka di browser dengan ChatGPT, dengan apapun, itu kenapa digunakan dengan baik. Efisien juga, biasanya dulu kalau orang ingin mendesain sesuatu, butuh waktu yang lama, tapi sekarang bisa mendesain dengan bantuan AI dengan mudah dan waktu yang lebih cepat. Jadi itu tetapi juga harus banyak tantangan yang dihadapi serius seperti kesenjangan digital dan potensi kehilangan tradisi ibadah. Jadi iya ini ketakutan dari selama diskusi kemarin yang perlu jadi perhatian serius juga bahwa ada kesenjangan digital nih karena eh ya dihadapi karena gereja kan berbagai usia ya. Jadi itu yang menjadi kesenjangan dari diskusi kemarin karena usia muda dan usia tua anak-anak muda mungkin dengan mudah tapi orang-orang yang tua itu sangat lambat dalam penggunaannya. Jadi kadang ini jadi problematika juga di dalam gereja maupun kadang dari kesenjangan ini menimbulkan banyak orang tua yang belum setuju dengan perkembangan AI karena dianggap AI itu berbahaya, tapi anak-anak muda menganggap bahwa oh enggak ini bukan ini sesuatu yang mempermudah kita. Jadi ini masih jadi pro dan kontra juga. Dan kemarin ketakutan potensi kehilangan tradisi ibadah ya karena ibadah karena dengan keberadaan AI ini mungkin mempermudah jemaat dapat eh, dengan mudah untuk mendapatkan sesuatu sehingga mungkin tradisi-tradisi yang selama ini gereja lakukan tuh takut tergeser. Tapi ini harus ditangani dengan bijak oleh gereja tentang ya ini terkait tradisi ya. Ini bukan doktrin, bukan kebenaran tapi tradisi atau konteks perkembangan zaman yang berubah mungkin gereja mulai memikirkan hal ini. Dan selanjutnya, meskipun teknologi dapat meningkatkan pengalaman belajar dan komunitas, gereja perlu memastikan bahwa semua jemaat, terutama yang tua, mendapatkan dukungan untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sambil menjaga privasi dan keamanan data mereka. Nah, ini
terkait ya tadi orang tua sudah kita banyak ya harapannya yang muda-muda ini bisa menolong bagi generasi yang tua untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini sambil menjaga privasi dan data keamanan mereka karena memang sekarang sudah eranya terbuka apa-apa dengan mudah lalu kadang terlena dengan data dan privasi kita di dalam apa dalam penggunaan teknologi ini sehingga ini menjadi concern juga bagi Bapak Ibu dan kita semua untuk kita lebih berhati-hati dalam keamanan data pribadi kita ketika kita mengakses di internet maupun mengakses di dunia maya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu hasil review dari diskusi Bapak Ibu di hari Selasa. Lalu di hari Rabu kemarin pertanyaan tentang sekarang kita belajar ya dari Alkitab apa saja yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai penggunaan teknologi dalam gereja dari gereja mula-mula. Bagaimana hal ini mempengaruhi sejarah antara antara gereja dan teknologi sampai sekarang. Nah, ini kemarin sedikit banyak belajar dari Bapak Ibu menyebutkan perkembangan teknologi di dalam perkembangan gereja itu sendiri, bagaimana penggunaan teknologinya. Dan ini sedikit hasil reviewnya. Teknologi telah menjadi bagian integral dalam pelayanan gereja sejak zaman Alkitab. Dari penggunaan alat komunikasi seperti surat, ya, surat adalah bentuk teknologi yang berkembang pada masa eh, para rasul saat itu hingga inovasi modern seperti internet dengan penekanan pada perlunya bijaksana dalam penggunaannya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya kira kemarin dalam diskusinya Bapak Ibu sudah dapat em, ini ya menyebutkan perkembangan teknologi yang digunakan dalam diskusi kemarin kelihatan sekali teknologi yang berkembang dari sejak gereja mula-mula mereka menggunakan surat itu teknologi yang ditemukan oleh para rasul dalam menyebarkan atau dalam memberikan pastoral ya kepada jemaat-jemaatnya dan juga eh, teknologi terus berkembang mengalami perkembangan sampai saat ini saya kira kemarin Bapak Ibu sudah dapat mendiskusikan dengan baik dan yang kedua ini sejarah penggunaan teknologi dalam gereja mencerminkan adaptasi yang terus menerus jadi gereja itu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman lalu di mana gereja harus tetap berpegang pada nilai-nilai rohani sambil memanfaatkan kemajuan teknologi untuk penyebaran Injil dan melibatkan generasi muda dalam misi pelayanannya. Amin. Jadi kita lihat dari Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu kemarin sangat jeli bahwa gereja itu ternyata bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga gereja terus relevan dengan perkembangan zaman yang ada ini dan akhirnya gereja dapat memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan pelayanan, untuk penyebaran Injil dan ini kalau yang sekarang ini memang perlu perlu pelibatan generasi muda ya karena teknologi terus berkembang, anak-anak muda juga semakin mahir dalam penggunaan teknologi. Akhirnya harus gereja harus concern untuk melibatkan anak muda dalam penggunaan teknologi ini sehingga pelayanan terus berjalan sehingga gereja terus relevan dengan zaman ini dalam pelayanannya. Oke, kurang lebih seperti itu di hari Rabu. Di hari Kamis itu pertanyaannya ini masih tentang sejarah ya. Berdasarkan diskusi tentang sejarah antara gereja dan teknologi, menurut Anda apakah teknologi itu kawan atau lawan bagi gereja? Apakah setiap teknologi baru perlu atau harus dimanfaatkan oleh gereja? Bagian pendapat Anda. Jadi kemarin dikatakan teknologi itu bisa memperluas pelayanan tapi harus digunakan sesuai dengan nilai dan misi gereja. Karena teknologi ini bisa menjadi kawan tapi bisa juga menjadi lawan. Kalau kalau istilahnya Sabda itu AI kuadrat, eh AI ya. Jadi kalau teknologi itu alat sih, alat alat injil atau alat iblis. Nah, itulah teknologi. Kalau AI itu kan perkembangan sekarang kan AI ya. AI itu bisa dikatakan alat iblis, tapi bisa dikatakan juga sebagai alat injil. Nah, ini seperti dua mata uang yang tidak bisa lepas. Ini tergantung Bapak Ibu dan tergantung gereja bagaimana gereja bisa menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik. Yang jelas teknologi harus ditebus untuk kemuliaan Tuhan dan biarlah teknologi tetap digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Lalu teknologi
dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tergantung ketergantungan yang berlebihan dengan teknologi itu mengurangi hubungan spiritual. Jadi apa-apa tanyanya kepada ChatGPT, apa-apa masalah tanyanya kepada ChatGPT, lalu lupa untuk membangun relasi dengan Tuhan, lupa untuk mencari pertolongan kepada sumber pertolongan sejati yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika bergantung secara berlebihan dengan teknologi itu juga akan bahaya. Jadi seperti pedang bermata dua, tergantung gerejanya mau memanfaatkan untuk apa. Yang jelas pastinya kita sepakat gereja harus memanfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, itu di hari Kamis dan di hari yang Jumat itu diminta untuk membagikan ide-ide baru atau kreatif yang dapat menolong gereja menjadi gereja yang ramah teknologi untuk kemuliaan Tuhan dan dapat memanfaatkan AI ya. Kemarin juga dipersilakan untuk memanfaatkan AI untuk mendapatkan banyak ide kreatifnya. Nah, kemarin banyak banget Bapak Ibu yang banyak-banyak ide-ide yang diberikan. Saya juga membaca. Saya kemarin juga minta pertolongan AI untuk memberikan ide. Ternyata diberikan banyak ide. Tapi ini reviewnya yang jelas bahwa dukungan kepemimpinan gereja itu diperlukan dalam penggunaan teknologi termasuk AI ya, agar tetap autentik. Autentik itu tetap asli ya, dan tidak menggantikan interaksi manusia. Lalu teknologi seperti chatbot AI bisa membantu pelayanan, tetapi gereja harus memastikan kesesuaian dengan nilai spiritual. Ya ini anu ya antisipasi kita supaya tetap menggunakan AI dengan bijak. Tapi ide-ide yang kreatif, silakan nanti Bapak Ibu bisa eh baca kembali. Kemarin juga sudah ada rangkumannya ya, rangkumannya bisa dibaca-baca kembali. Banyak ide yang bisa diaplikasikan untuk penggunaan AI di dalam gereja ini. Oke, itu yang hari Jumat dan di hari yang Sabtu itu diminta untuk sharing ucapan syukur, harapan penggunaan gereja atau pergumulan dalam gereja terkait pemanfaatan teknologi dan mendoakanlah setiap hal yang harus di-sharingkan peserta. Ya, peserta banyak bersyukur atas teknologi yang sudah mendukung dalam pelayanan gereja masing-masing, namun tetap berharap bahwa teknologi tetap sejalan dengan iman, yaitu tergantung dengan gereja bagaimana bisa menggunakan itu sejalan dengan kebenaran atau untuk kemuliaan Tuhan. Ya, banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja, terutama kemarin dalam anggaran ya, dalam anggaran untuk menganggarkan alat-alat teknologi bagi pelayanan gereja. Lalu masih ada kesenjangan keterampilan yang perlu didoakan. Kiranya nanti generasi muda bisa menolong generasi-generasi yang belum mahir ya dalam penggunaan teknologi, bisa melatih, dan pemanfaatan teknologi yang kurang bijak perlu didoakan juga supaya jemaat gereja dapat menolong jemaat untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak, yaitu beberapa pergumulan ucapan syukur yang rata-rata yang dimiliki oleh gereja. Itu Bapak Ibu sedikit review ya teknologi and my church yang sudah didiskusikan bersama. Kiranya ini bisa menolong Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dipelajari lagi dari setiap rangkumannya. Dan kita akan masuk di dalam topik yang ketiga yaitu teknologi and my family. Nah, untuk teknologi dan my family ini sama juga setiap hari diberikan pertanyaan diskusi, dan diskusi yang hari Senin tanggal 16 September ini pertanyaannya bagaimana keluarga Anda menanggapi kehadiran teknologi dan apa dampaknya bagi keluarga Anda. Ini dampak positif maupun negatifnya ya, dan silakan diminta untuk membagikan pengalaman di dalam keluarga tersebut. Ya, dari review rata-rata peserta mengatakan bahwa hampir ya teknologi itu memudahkan komunikasi dan mendukung pelayanan di dalam keluarga, tetapi perlu diatur agar tidak menimbulkan kecanduan dan mengurangi interaksi di dalam keluarga. Betul sekali. Sepakat ya bahwa teknologi itu memudahkan komunikasi, apalagi ketika ada keluarga yang berada di luar luar kota ya, tidak bersama-sama di rumah, sedang ada pekerjaan atau sedang melakukan studi di luar kota. Ini sangat menolong dan mendukung pelayanan karena dengan teknologi sendiri yang berada di luar apa di luar kota itu bisa tetap terhubung untuk bisa mengadakan persekutuan bersama. Nah, kemarin juga rata-rata itu mendukung pelayanan dalam keluarga itu ya, misalnya
ini ya, saling support untuk mengirim renungan-renungan di dalam grup-grup keluarga itu juga banyak yang melakukannya. Ya, tapi perlu diatur supaya dengan teknologi tidak istilah istilah anak muda sekarang tidak autis ya, tidak autis dengan gadgetnya masing-masing sehingga interaksi dengan keluarga itu berkurang. Kelihatannya sama-sama di rumah, tetapi anak sibuk main gadget sendiri, orang tua juga. Nah, ini perlu 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 diatur dan perlu dikurangi kecanduannya. Dan teknologi juga membawa manfaat bagi keluarga ya, tapi tantangan seperti kesalahpahaman digital dan gangguan kepada anak harus diatasi dengan aturan jelas. Jadi ya ini perlu ada aturan. Ini terutama anak-anak yang kecil ya. Kemarin sempat sempat dibahas juga terkait aturan-aturan bagaimana aturan diterapkan di dalam keluarga dan kemarin banyak yang sharing juga dan ini perlu ya supaya dengan adanya aturan yang jelas ini keluarga dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak. Semua keluarga baik orang tua maupun anak. Oke, itu pertanyaan hari Senin dan pertanyaan di hari yang Selasa kemarin. Nah, ini terkait aturan ya. Aturan yang dibuat bersama keluarga terkait pemanfaat teknologi dan gadget dalam keluarga. Lalu bagaimana efektivitasnya untuk meminimalisir dampak negatif teknologi atau gadget dalam keluarga. Nah, kemarin banyak ya terkait pembatasan waktu dan pengawasan penggunaan gadget kepada anak serta teladan orang tua. Ya, ini benar sekali. Jadi orang tua harus memberikan teladan ketika melarang anak, tetapi orang tua juga tidak boleh menggunakan di waktu yang dilarang itu. Lalu lebih efektif mengurangi dampak negatif teknologi ya dengan adanya aturan tersebut, meskipun konsistensi tetap menjadi tantangan. Ya kadang satu minggu berhasil, tetapi kadang lupa minggu ini, jadi perlu konsistensi dalam tantangan terkait aturan yang diterapkan di dalam keluarga ini. Diskusi menekankan pentingnya komunikasi terbuka, teladan orang tua, sama dan keseimbangan antara aktivitas digital dan interaksi. Ya ini aturan-aturan dibangun harus seimbang ya antara bagaimana penggunaan eh, gadget dan bagaimana interaksi bersama dengan keluarga. Ya di keluarga saya sendiri ada aturan secara tidak tertulis ya, maupun aturan secara spontanitas kepada anak, kepada diri saya sendiri, kepada kami, saya sebagai orang tua juga. eh, itu aturan kadang spontan diberikan dan akhirnya menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis dan itu biasanya sudah dimengerti oleh saya maupun oleh anak kami. Saya mempunyai satu anak kecil, jadi eh, perlu perlu apa ya? Perlu ada aturan yang diberikan terkait penggunaan gadget. Tetapi kadang yang jadi kendalanya tadi konsistensinya. Ya kadang dong-dongan iya, kadang dong enggak, kadang iya. Nah itu perlu konsistensi. Saya juga masih perlu belajar terkait hal ini. Oke, dan di hari Rabu kita berdiskusi tentang sejauh mana keluarga memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan rohani anggota keluarga. Landasan firman Tuhan bagi keluarga Anda dalam hal pemanfaatan teknologi dalam keluarga. Ini pemanfaatan teknologi ya dalam keluarga untuk pertumbuhan rohani. Banyak keluarga yang memanfaatkan aplikasi Alkitab dan konten rohani untuk membantu pertumbuhan rohani keluarga. Eh, ini ayat yang jadi pegangan yaitu seperti 1 Korintus 10 ayat 31 dan Kolose 3 ayat 17. Ya, meskipun ada tantangan ya antar generasi karena di dalam keluarga dalam memandang teknologi diperlukan dialog terbuka dan landasan firman Tuhan menjadi kunci untuk menyelaraskan pemanfaatannya dalam mendukung iman di dalam keluarga itu sendiri. Ya, sepakat Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya perlu apa ya? Firman Tuhan menjadi landasan di mana aturan pemanfaatan teknologi ini dapat digunakan di dalam keluarga. Oke, terima kasih untuk diskusinya dan di hari Kamis ini peserta diminta untuk membagikan ide-ide untuk meningkatkan pemakaian teknologi atau gadget bagi pelayanan bersama keluarga. Ya ini seperti yang saya sharekan tadi, sempat saya singgung tadi, teknologi digunakan keluarga untuk memanfaatkan pertumbuhan rohani melalui doa, ya, doa bersama ya. Ini khususnya bagi Bapak Ibu yang anggota keluarganya ada di luar kota, itu bisa menggunakan doa bersama secara online. Lalu membagikan renungan seperti yang sudah saya singgung tadi di dalam grup keluarga. Biasanya kan setiap grup
punya ini ya, setiap keluarga punya grup ya, mungkin di WhatsApp-nya maupun di Telegram-nya pasti ada grup keluarga ya. Ya biasanya itu membagikan renungan, lalu ibadah virtual juga. Mungkin ini lebih ibadah keluarga, lalu serta berbagi konten rohani secara online bersama dengan keluarga. Kalau saya sih dengan adik-adik saya, karena adik-adik saya kan berada di luar ya, di di luar kota, jadi tidak tinggal bersama dengan saya. Adik saya kedua-duanya di Semarang. Biasanya kalau ada konten-konten di Instagram terkait terkait konten rohani, biasanya kita itu punya grup di di apa ya, di message-nya itu, atau message-nya itu ada grup, nanti berbagi konten, biasanya yang bisa lihat saya dan adik-adik saya. Saya punya dua adik laki-laki, jadi di situ biasanya berbagi konten, kalau ada hal-hal yang menjadi berkat dibagikan di situ. Lalu tantangan teknis dan perbedaan generasi dalam pengembangan teknologi, ini ya, tantangan teknis dan perbedaan generasi dalam memanfaatkan teknologi diatasi melalui edukasi dan pendampingan. Jadi perlu ada ini ya, pengarahan kepada anak dan pendampingan juga kepada anak, sehingga teknologi dapat digunakan maupun dimanfaatkan secara bijak untuk tujuan rohani di dalam keluarga itu sendiri. Yes, betul. Perlu ada pendampingan orang tua kepada anak-anaknya sehingga bisa memanfaatkan dengan baik, maupun ada ini pelatihan anak kepada orang tua sehingga dapat memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang baik juga. Mungkin orang tuanya masih bingung, dan ini ada peran anak kepada orang tua untuk bisa memanfaatkannya dengan baik. Tujuannya untuk tujuan rohani, pertumbuhan rohani dalam keluarga. Itu diskusi hari Kamis, dan untuk diskusi di hari Jumat terkait pertanyaannya, untuk membagikan saran atau ide bagaimana kita bisa meningkatkan kecerdasan digital dan kecerdasan AI bagi setiap anggota keluarga agar tetap aman dalam penggunaan teknologi maupun gadget, khususnya orang-orang Kristen ya. Jadi ini dari review ketiga ketiga grup, penggunaan teknologi dalam keluarga harus didasari oleh nilai-nilai Kristen. Ya, ini penting ya. Jadi nilai Kristen menjadi dasar bagi kita semua, keluarga-keluarga Kristen, dalam penggunaan teknologi ini, dengan literasi digital, atau literasi itu berarti dengan referensi-referensi tentang penggunaan digital yang didasarkan yang diajarkan secara efektif, secara aktif agar tetap aman dan bertanggung jawab. Karena isu keamanan sekarang sedang sedang ini ya, sedang booming-boomingnya keamanan digital, keamanan data pribadi, sehingga ini juga harus berhati-hati sehingga eh, data-data kita itu tetap aman, tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan kita bisa bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi ini. Dan diperlukan juga dialog terbuka, kolaborasi dalam penggunaan teknologi. Ini kolaborasi antara anak dan orang tua ya, untuk penggunaan teknologi, karena dapat membantu keluarga dapat memahami dan memanfaatkan bahaya teknologi itu sendiri, serta bisa menjaga keseimbangan relasi keluarga dan penggunaan teknologi. Ini kembali ditekankan karena memang diskusi terkait hal itu, isu-isu yang dibahas kebanyakan itu teknologi harus digunakan dengan bijak sehingga relasi dengan keluarga itu tetap terjalin ya, dan orang tidak hanya fokus kepada gadgetnya masing-masing, atau alat-alat digitalnya masing-masing. Yaitu terkait eh, diskusi di hari Jumat 20 September, dan ini diskusi yang hari eh, Sabtu tanggal 21 September, ini terkait diminta menuliskan slogan ya Bapak Ibu. Kemarin menuliskan slogan terkait penggunaan teknologi, terkait tema teknologi dan family. Ini diminta untuk menjelaskan penjelasan singkatnya, dan kemarin juga diminta kalau bisa itu dibuat dalam sebuah desain. Nah, kemarin banyak slogan-slogan yang diajukan, ya meskipun tidak terlalu banyak Bapak Ibu, karena di hari Sabtu ini tidak banyak peserta yang memberikan slogan, hanya beberapa peserta, tapi cukup menolong slogan-slogan diajukan dan diskusi terkait pentingnya penggunaan teknologi dengan bijak untuk memperkuat hubungan keluarga, meningkatkan iman, dan untuk kemuliaan Tuhan. Slogan yang diberikan kurang lebih terkait hal itu, dan
penggunaan teknologi dalam keluarga ini penjelasannya ya. Berarti penggunaan teknologi dalam keluarga harus disesuaikan dengan nilai Kristen untuk memprioritaskan relasi langsung dan pemanfaatan teknologi untuk pertumbuhan rohani. Ya, kemarin di dalam rangkumannya mungkin Bapak Ibu bisa cek lagi. Bapak Ibu yang mungkin belum ada slogannya dan ingin membuat slogan terkait teknologi and family ini, silakan nanti bisa pikirkan sehingga slogan itu bisa diterapkan di dalam keluarganya masing-masing supaya keluarga itu dengan bijak dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Oke, itu terkait diskusi teknologi and my family dan kita masuk topik yang keempat, topik terakhir, topik yang didiskusikan minggu ini yang masih berlangsung minggu ini yaitu teknologi and Bible. Nah, teknologi and Bible ini reviewnya saya review sampai hari Kamis kemarin saja ya Bapak Ibu karena hari Jumat dan hari Sabtu masih berlangsung. Jadi ini hanya sampai hari Kamis. Di pertanyaan diskusi hari Senin tanggal 23 September kemarin kita diminta mengawali topik ini dengan mencari informasi atau sejarah tentang teknologi dan firman-Nya atau Alkitab. Mulai dari zaman Alkitab sampai saat ini dan apa saja yang ditemukan dan apa saja yang berkesan dari informasi sejarah tersebut. Dari hasil diskusinya, diskusi menegaskan bahwa teknologi harus digunakan dengan hikmat secara aktif sebagai alat efektif untuk menyebarkan firman Tuhan dari zaman Alkitab hingga kini agar pesannya tetap tersampaikan dengan jelas. Nah, ini penegasannya dan hasil diskusinya demikian dan saya setuju. Banyak peserta juga dalam diskusinya ya menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi sebagai anugerah Tuhan untuk kemuliaannya sambil menghadapi tantangan modern seperti distraksi digital demi pertumbuhan iman ya. Betul. Jadi penggunaan teknologi adalah anugerah Tuhan dan harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Sambil tantangan-tantangan yang dihadapi dalam distraksi digital atau gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan kita mulai berkurang relasi kita dengan Tuhan itu harus dihindari atau di-manage sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya itu kurang lebih dari hari Senin yang didiskusikan dan di hari Selasa kemarin terkait ini ya masih terkait melanjutkan informasi dan sejarah tentang teknologi dan Alkitab dan diminta untuk membagikan di dalam grup masing-masing, diminta untuk memberikan tambahan hal-hal yang menarik lainnya yang ditemukan oleh peserta seputar sejarah teknologi dan Alkitab ini. Dan didapati dari hasil reviewnya bahwa peserta sepakat bahwa inovasi teknologi seperti AI dan aplikasi Alkitab itu mempercepat penyebaran firman Tuhan. Tetapi harus tetap berfokus pada tujuan mulia untuk memuliakan Tuhan. Dan benar sekali, sepakat dengan setiap diskusi yang diberikan oleh peserta bahwa inovasi teknologi itu seperti AI dan aplikasi Alkitab itu memang dapat mempercepat penyebaran firman Tuhan karena eh, dengan adanya teknologi kita dapat menyebarkan firman dengan cepat, mudah, dimanapun dan kapanpun. Tapi harus pada tujuannya ya, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menyebarkan teknologi supaya wah aku kelihatan rohani nih, aku kelihatan hebat, untuk kepentingan diri sendiri supaya viewerku banyak dan sebagainya. Tapi tetap tujuannya harus jelas untuk kemuliaan nama Tuhan. Yaitu kurang lebih di diskusi hari Selasa dan di hari Rabu itu peserta diminta untuk membagikan teknologi atau alat belajar Alkitab berbasis teknologi yang digunakan atau dipakai selama ini. Lalu pemanfaatannya dan pengaruh signifikan dalam proses belajar firman Tuhan itu seperti apa? Dan kemarin banyak sekali yang dari rekan-rekan yang membagikan alat-alat digital, termasuk banyak alat, ternyata banyak dari peserta yang menggunakan aplikasi maupun alat-alat dari Sabda untuk apa ya? Untuk dimanfaatkan untuk belajar Alkitab dan terima kasih Bapak Ibu sudah banyak menggunakan aplikasi dari Sabda untuk pertumbuhan Alkitabnya, kiranya itu bisa menolong. Kemarin diskusi menyoroti bahwa teknologi termasuk aplikasi dan AI secara signifikan mempercepat penyebaran firman. Ini sama. Peserta sepakat pentingnya integrasi dan kehati-hatian dalam penggunaan teknologi untuk mendalami firman Tuhan dan membangun komunitas belajar yang lebih luas. Ya kiranya eh, dengan adanya teknologi ini komunitas belajar Alkitab juga semakin banyak karena
ini kita semakin mudah ya dan bisa digunakan dengan baik, cepat dan dapat mendapatkan informasi dengan mudah juga. Kiranya semakin banyak juga komunitas belajar, khususnya belajar Alkitab semakin bermultiplikasi, banyak apa ya namanya kelompok-kelompok PA, kelompok-kelompok kecil ya, kelompok-kelompok kecil, kelompok PA yang baru yang bisa memanfaatkan eh, aplikasi maupun alat-alat digital belajar Alkitab ini dengan baik. Kurang lebih seperti itu dan kita masuk di diskusi yang terakhir di hari Kamis kemarin. Ini pertanyaan, apakah Anda pernah secara khusus menolong seseorang untuk belajar atau berlatih memanfaatkan alat-alat teknologi untuk belajar Alkitab secara mendalam? Bagaimana hasilnya? Dan silakan dibagikan pengalaman Anda. Nah, ini terkait dengan orang lain ya. Peserta diskusi menekankan pentingnya pengaruh teknologi aplikasi untuk membantu orang lain belajar dan memahami firman Tuhan dengan baik. Ada yang kemarin itu dalam diskusi ya pernah menolong tapi ada kesulitan yang dihadapi. Ada juga yang mungkin belum pernah ya menolong secara langsung, tetapi rata-rata peserta setidaknya pernah menolong lah untuk peserta atau orang lain dalam penggunaan memanfaatkan teknologi untuk belajar firman Tuhan. Banyak tantangan, jadi kemarin dibutuhkan kasih kesabaran dalam mengajarkan penggunaan teknologi, apalagi penggunaan teknologi untuk orang tua mereka. Jadi supaya mereka dapat mandiri dan menggali pengetahuan Alkitab dengan teknologi ini. Jadi memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kalau eh, mungkin Bapak Ibu pengalaman Bapak Ibu ya kalau ngajari orang tua itu kadang susahnya minta ampun, tanya-tanya terus. Saya pernah mengalami ini. Mengajari orang tua terkait Alkitab, penggunaan aplikasi Alkitab itu eh kadang tanya terus ini gimana ini, anunya gimana? Wah, yes. Namanya juga orang tua ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda semuanya harus bersabar dan ya tujuannya supaya orang tua bisa memanfaatkan ini dengan baik. Ya, bersyukur kemarin dalam diskusi saya bersyukur juga ketika pengalaman pribadi orang tua biasanya sering membagikan ini ya renungan di grup keluarga ya, ketika orang tua masih ada ya ketika ibu saya masih ada sering membagikan renungan-renungan di apa di dalam grup keluarga dan ya bersyukur orang tua atau ibu saya dulu dapat memanfaatkan itu dengan baik bagi kami ya sering mengarahkan bagi kami juga. Bapak Ibu, kurang lebih seperti demikian review yang bisa saya bagikan. Dan ini dari hasil diskusi kemarin, kami juga meminta beberapa hasil diskusi dari peserta untuk kami ambil sebagai konten quote. Ini hanya sebagian saja ya, belum semuanya yang tidak bisa kami tampilkan di sini. Demikian quote-quote dari eh, diskusi Bapak Ibu semua. Ini nanti bisa Bapak Ibu akses di Instagram maupun Facebook dari Sabda MLC. Silakan nanti Bapak Ibu bisa akses dan bisa lihat di situ. Nah, ini juga ada sharing pendapat. Kemarin kami minta peserta untuk memberikan sharing pendapat dari diskusi terkait jalannya diskusi Growing Together selama bulan September kemarin. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, terima kasih ya sudah berkomitmen menyelesaikan belum menyelesaikan karena masih ada 2 hari berpartisipasi dalam Growing Together di bulan September masih ada 2 hari lagi. Kita manfaatkan dengan baik, tetap semangat, kiranya Tuhan akan menolong dan kiranya setiap diskusi ini bermanfaat bagi pelayanan kita, terkhusus dalam penggunaan teknologi untuk kemuliaan Tuhan.